kalau boleh saya sebutkan, memiskinkan sekalipun tidak cukup. Moralnya harusnya itu. Nah, jadi mestinya pada situasi menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, termasuk tidak memberikan ruang dan panggung baru lagi, mestinya begitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Cocok bang? Pas. Kita sekarang dalam orbit yang Sedang ngorbit. dan orbitnya juga agak berat nih bang. Karena sekarang kalau nggak salah Hakordia ya? Ya, Hakordia. Hakordia Hari Anti Korupsi Sedunia. Saya juga pakai baju. Cocok. Karena belakangan ini masyarakat kalau kita lihat agak kalau resah enggak, gerah enggak, tapi bergerak dalam hal menilai korupsi yang terjadi di kampung kita ini lah, negeri kita umumnya. Kenapa bisa korupsi? Dan ketika korupsi itu menjadi extraordinary crime, kenapa mereka tidak bisa dilakukan pula tindakannya ekstra? Bisa memiskinkan rakyat, tapi dia kayaknya bisa dimiskinkan. Mungkin kita cerita di situ aja dulu, nggak usah panjang-panjang lah Bu, nggak usah pakai data-data berat gitu Bu. Sebetulnya gerakan atau pergerakan korupsi itu di Indonesia atau khususnya Sumatera Utara, bagaimana sih? Mungkin ibu-ibu jaksa kita, Bu Julie dan Bu Elizabeth bisa cerita, karena ibu yang memang menjadi apa kita bilang? Penggeraknya kali. Penuntut ya, dan jadi ada pernah baca di punggung jaksa di pengadilan. Iya. Pengacara negara. Yes, itu. Ya kan? Sebagai pengacara negara tentu kalian banyak melakukan pembelaan terhadap negara atas kerugian negara. Oke. Di Sumut gimana Bu? Ya begini ceritanya ya Bapak-Bapak. Ya. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ya yang kami tangani ya Pak ya, tipika yang kami tangani pada tahun 2024, penyelidikannya 61, penyidikannya 42, penuntutannya 26 ya, dengan adanya penyelamatan kerugian keuangan negara tahun 2024 antaranya tahap penyelidikan sebesar 2M 767866453. Tahap penyidikan 19.0002859.621. Oke. Kemudian tahap penuntutan 6765M 725 168 juta. Sekitar tahap eksekusi 5M 496 708 258. Berdasarkan data yang kami dapat, yang kami tangani di Kejaksaan Tinggi penyelidikannya seperti itu Pak. Kemudian inilah data-data yang kami dapat. Itu baru di kejaksaan aja Bu ya? Iya di Kejaksaan. Itu yang Sumut loh Pak. Sumut belum lagi dari Di Sumut Pak. Di Sumut. Enggak, belum lagi dari lembaga Iya. advokat yang lain Iya. ya. Kan, Di Sumut atau Di Sumut, Di Sumut Pak. termasuk Enggak. ke Kejari apa Iya Kejati di aja? Sumut itu termasuk kejari-kejari juga Pak. Jadi dari semua wilayah kerja Kejaksaan Sumatera Tinggi Utara. Sumatera Utara, Iya. itulah dia Iya. yang terjadi. Cukup banyak Ibu. Ya, cukup banyak. Cukup banyak. Karena- Kalau dihitung juga 2 sebulan ya kalau yang udah Iya. dituntutkan. Gitu. Iya. Ya karena kerja kami juga sebagai aparat penegak hukum kan kalau ada penindakan korupsi kami tetap harus menanganinya Ya, ya, sampai ya. tuntas ya kan gitu Bu Delis Ya. ya. Itu dari biasanya itu kan yang tahun sekarang ya Bu ya. Tahun lalu dari yang kita tuntut sampai ke lembaga pengadilan ada yang selesai Bu. Pasti selesai sih Pak, karena kan itu masih ada upaya hukum sampai kasasi. Nah itu yang datanya nggak bisa kita bawa hari ini karena Oh, yang iya. berkaitan sama penyidikan saja. Tapi memang ada upaya hukum juga yang masih juga berproses di tahun yang 2023 yang masih sekarang masih kita tunggu hasil kelanjutannya sampai ke tahap Mahkamah Agung Pak. Gitu ya. Puas ke ibu-ibu dengan hasil yang sudah kalian lakukan untuk negara ini. Soalnya kan kalau masyarakat awam, ini saya hanya menyuarakan suara masyarakat awam. Kalau masyarakat awam kan
kayaknya tuntutan kalian, maaf ya Bu ya, dianggap kok terlalu ringan. Sehingga kadang-kadang dibandingkan sama maling ayam, kita kan akhirnya balik kayak gini. Dengan maling ayam, lebih parah yang maling ayam udah kena pukul masyarakat, kena pukul palu hakim yang tidak imbang katanya. Terus selain itu juga maling ayam yang udah memang miskin kian, sesudah keluar dari penjara juga miskin lagi. Nah, sementara yang kalian tuntut, ini maaf, yang kalian tuntut dianggap terlalu ringan, dan mereka keluar masih bisa Lakukan lagi. nggak tahu gitu lagi Bu. Dan itu hal yang kayak yang lumrah dilihat masyarakat. Iya. Tapi kami sekarang kan paradigma yang berbeda Pak. Untuk saat ini ya khususnya Pak Jaksa Agung menekankan kepada upaya pencegahan. Ya, Ya, oke. gitu ya. Bukan Kan kemudian penindakan. ya penindakannya. Oke. Oke, penindakan, tapi kita berpikirnya ada pengembalian aset dari yang hal yang dia curi itu. Itu yang lebih fokusnya ke situ. Jadi di awal tahap penyidikan pun penelusuran aset itu sudah kita lakukan. Jadi bukan sekedar hanya berat ringannya hukuman. Itu yang jadi pertanyaan publik Bu. Kan Ada dikembalikan, Miris ya kan? sekali rasanya di hati publik. Iya. Ketika dikembalikan hasil kejahatan, Iya. kejahatannya seolah-olah tidak terjadi. Itu yang berpikirnya begitu ya kan. Karena hukumnya Kok seperti itu? kok gitu. seperti itu. Tapi kami sudah, karena udah dikembalikan seperti itu kan udah. Tapi kan dia sudah melakukan kejahatan. Ya, memang Iya, berpikirnya tapi kan, begitu. ya sepertinya kan kita kayaknya kan seperti itu Pak. Tapi kan Negara butuh negara kan butuh juga biaya, modal, ya kan? modal. Betul. Dari yang Jadi sudah dia curi. kami pun sebagai aparat penegak hukum kan menjalankan sebagaimana kerjaan kami Walaupun juga. hasil dari pengadilan seperti itu, kalian nggak banding, nggak segala macam kira-kira? Ya tapi kan tetap dengan sesuai dengan proses Koridornya dan juga ya. koridor aturan undang-undang juga ya Ibu ya. Dan Jadi memang kita- biasanya aset yang kami telusuri itu ya paling banyak ya benda yang tidak bergeraknya seperti rumah, tanah, ya kendaraan. ya itu, kami cek ataupun juga kan rekening Pak ke situ. ke ini. Itu dari hasil tindakan kejahatan ya. Iya, jelasnya ke situ. Itu diambil, Yang dirampas. Diambil. dirampas oleh negara Iya, demi hukum. untuk dilekta lelang dan itu kan kembali ke negara kembali. Oke, itu emang sewajarnya begitu kan. Tapi tidak ada upaya untuk memiskinkan mereka Bu. Dari penelusuran aset itulah kami. Cuman itu ya. Iya, itu aja. Sampai sebatas itu. Batas itu. Tinggal Untuk memiskinkan seseorang itu ya. Tapi kan umumnya pejabat negara ya pasti kan nggak, dia akan Karena- copot lah jabatannya, ya kan? Dan Tapi tidak kan ada yang hartanya. korupsi bukan hanya pejabat negara yang Ya ada yang aparat-aparat lain. yang memberi dan ya, memberi dan menerima sama ya Pak. sama. Jadi kalau menurut Bang Farid, sudah cukupkah kira-kira penegakan hukum kita untuk korupsi ini, Bang? Kalau merujuk tadi jawaban ibu-ibu, sebenarnya itu kan relatif ya. Ya. Pertama dari segi jumlah, dari kalau tidak keliru tadi 26 Bu ya. Penuntutan 26, penyidikan 42, penyelidikan 61. Ya, penyelidikan 61. Yang sampai jadinya 26. Ya, artinya itu berarti sekitar 45% dari laporan masyarakat yang sampai ke tahap akhir, yaitu proses Pengadilan. peradilan. Artinya itu masih sangat kurang. Ditambah mungkin dari hulu 62 itu sebenarnya juga dibagi 33. Apakah ada 33 kabupaten kota semua Sekitar kejaksaan? segitu 27. Oke. 23. Itu kan berarti hanya 2 per kabupaten kota. Padahal isu-isu yang berseliweran di masyarakat setidaknya ada 5. 5 kali 33 dari sisi kuantitas. Kuantitas Satu. jumlahnya ya. Yang kedua, dari sisi antara 62 menjadi 26 tadi Bu ya. Ya. Iya. Itu juga kan juga 30%. Itu berarti ada persoalan kesenjangan juga antara yang diregistrasi dengan yang kemudian dalam tanda petik dieksekusi sampai di peradilan. Nah, ini juga harus dievaluasi. Kemudian yang ketiga, dari sisi kuantitas, jumlah akhir dari proses
itu mungkin juga perlu juga dievaluasi. Apakah kemudian misalnya dari yang masuk sampai kemudian sampai ke pengadilan, dari yang kerugian negara sampai kemudian pengembalian ke negara dan seterusnya, itu juga bagian yang harus dievaluasi. Tentu kesenjangan-kesenjangan itu sepatutnya menjadi bagian dari koreksi untuk kebijakan-kebijakan pengambilan kebijakan hukum pada tahun-tahun berikutnya. Lebih penting dari itu isu utama soal pemiskinan ya. Karena sebenarnya keadilan bagi masyarakat itu. Ya, jadi sebenarnya begini, menyambung tadi disebutkan. Pertama, sepatutnya pada kasus-kasus tindak pidana, apalagi korupsi, melihatnya itu memang bukan hanya soal berapa tahun hukumannya, karena itu dalam hukum disebut sebagai, kalau kemudian melihat berapa tahunnya itu kan berarti lebih pada pembalasan dendam. Lalu kemudian yang kedua, lebih penting sebenarnya pengembalian. Nah, itu termasuk pendekatannya tadi adalah yang disebutkan tadi dengan pemiskinan itu. Sebenarnya tren, walaupun saya sebenarnya bukan ahli pidananya ya, tapi belajar dari kasus yang terkini Malaysia sebenarnya, di sana memang ada kebijakan terbaru 2 tahun terakhir. Mereka tidak lagi mengejar sanksi badan, tapi sudah ke ganti rugi dengan cara, kalau misalnya ada seorang terpidana dihukum 6 tahun, misal ya, maka kemudian begitu dia menjalani sepertiga, dia diberikan pilihan mau tetap di penjara atau kemudian memberikan ganti rugi kepada negara dari 2/3 waktu yang belum dia jalani. Dan dianggap sebagai bagian dari denda. Ya. Jadi dia harus memberikan, jadi kalau misalnya 6 tahun, 2 tahun dia jalani, dia boleh memberikan pilihan mau tetap dihukum badan atau kemudian dia memberikan ganti rugi kepada negara. Nah, ini sebenarnya tren yang memang sedang berlangsung secara internasional. Karena dilihat dari pengalaman, seberapa berat pun kemudian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi itu tidak memberikan efek yang menguntungkan bagi negara. Malah sebenarnya, dan itu perlu disampaikan pada masyarakat, setiap warga negara yang melakukan tindak pidana lalu kemudian masuk, katakanlah dikurung atau dipenjara, sebenarnya itu yang berpengaruh itu adalah APBN. Karena setiap ada orang dimasukkan ke dalam penjara, makannya dia, urusan kesehatannya, urusan yang lain itu urusan negara. Maka sebenarnya tren yang ada, yang terdekat adalah Malaysia, yang saya sebutkan tadi itu lebih kepada pengembalian ganti rugi dari bukan denda yang dijatuhkan dalam vonis, tapi diberikan pilihan mau masih tetap di dalam, silakan hukuman fisik, tapi kalau dia memberikan alternatif lain, dia diberikan pilihan untuk harga dalam tanda petik ya, 4 tahun lagi itu Anda harus membayar sekian kepada negara. Gitu. Ada aturannya begitu kan? Yang terbaru seperti itu di Malaysia. Kita ada juga Bang remisi. Sorry Bang ya. Nah, jadi ada potongan-pemotongan. Jadi sebenarnya yang saya mau bilang begini, saya juga tidak sepenuhnya berpikir soal pundak melawan korupsi ini di beban pundak kejaksaan, karena sebenarnya mereka hanya eksekutor toh. Yang jadi masalah itu peraturan perundang-undangan, kebijakan negara dan kemauan berbuat baik dari negara. Dan itu persoalannya kayaknya ke depan kita makin suram begitu. Itu yang kita pikirkan, kenapa di kejaksaan yang kita harus perkuat mereka, dan nanti di pengadilan juga hakimnya harus lebih kuat. Karena Bang juga tahu persis. Enggak hanya selesai di situ. Dari kebijakan misalnya tadi soal remisi, soal ganti rugi, kemudian soal tadi disebutkan misalnya begitu selesai, kan disebutkan di Indonesia ini orang masuk penjara karena korupsi kan disebut masuk pesantren. Pulang dari sana masyarakat tidak memberikan sanksi, malah dielulukan sebagai pahlawan-pahlawan baru. Balah boleh ikut nyalek, boleh ikut calon bupati, calon gubernur, bahkan mungkin capres. Bahkan yang uniknya lagi ada orang sudah terpidana bisa menjadi pejabat negara. Itu kan memang menjadi persoalan dan tidak hanya selesai di kejaksaannya saja begitu. Memang karena kita pikir kalau untuk korupsi itu kan memang awalnya
kejaksaan lah yang Enggak, sebenarnya kan ada 3 institusi. Ya. Ada kepolisian, ada KPK, ada kejaksaan. Dan satu di antara yang penyangganya dalam tanda petik hanya ada kejaksaan. Tapi kan segala sesuatunya tadi kalau KPK Bang bilang itu kan karena kita dianggap sudah sangat parah dulu makanya muncul KPK. Ya. Seharusnya kan cukup dengan Harusnya sudah selesai ya. selesai dengan itu. Nah, cuman kenapa kita ngajak kawan-kawan kejaksaan? Karena kita berharap segala sesuatu itu kembali ke dalam kondisi normal, Bang. Dalam kondisi normal, kan cuma di tingkat kepolisian dan kejaksaan lah segala sesuatu itu dimulai. Betul, Bang? Kalau aku salah, tolong betul. Bukan, kejaksaan dia juga antara. Oke. Mulai dari kepolisian sebenarnya. Polisian masuk kejaksaan. Tapi kalau udah masuk P21, Oh ya. kan kita Ya. makanya kita sekali Tapi begini, saya kan juga punya pengalaman pada bidang lain. Sekuat apapun kita memberikan advokasi kepada kejaksaan, kata kunci hukum yang sesungguhnya itu bukan di kejaksaan. Hukum sesungguhnya itu ada di lembaga pengadilan, hakim. Ya. Nah, cara berpikir hakim tentang anti korupsi ini yang perlu dibangun. Maka semestinya gitu harus duduk bersama karena sebenarnya kejaksaan itu kan dalam tanda petik lagi nih Ibu hanya bermohon. Tapi sulit. Yang memutuskan adalah lembaga peradilan. Tapi sulit. Nah, cara berpikir yang belum sekarang visinya tidak sama gitu. Tapi Bang gini Bang, sulit bagi kami untuk menghadirkan wakil Tuhan Bang. Pakai surat Tuhan, Pak. Dan memang mereka tidak boleh kecuali oleh Tuhan langsung gitu. bukan. Hakim memang tidak boleh bicara pada tempat-tempat tertentu yang kecuali memang dibenarkan oleh undang-undang. Iya. Karena memang mereka tidak boleh mengomentari putusan hakim sekalipun. Nah, maksud saya sebenarnya begini, keruwetan persoalan korupsi nggak hanya selesai pada satu institusi. Betul. Ya. Betul Bang. Cuman kenapa kita nganggap ketika P21 disitulah segala sesuatu mulai Bang. P21 ya, segala sesuatu mulai. Nah, seberapa kuatkah kawan-kawan kejaksaan mewakili negara untuk mengajukan ini ke peradilan dan seberapa kuat kawan-kawan kejaksaan menolak hasil dari peradilan seandainya itu belum menguntungkan negara dan rakyat. Gitu maksudnya Ibu. Nah, kira-kira kalau lihat dari tahun ke tahun yang dilakukan kejaksaan, ada nggak increasing peningkatan dari kualitas tuntutan kita? Ya pasti ada lah Pak. Kira-kira Ibu bisa ceritakan satu case yang kita bisa ambil contoh di Sumatera Utara? Oh, kasus korupsi apa? Ya, yang jelas yang baru yang kami terima ya terkait dengan pengembalian ya. Pengembalian aset. Yang aset ya. Itu kemarin ada terbaru yang baru diumumkan juga melalui dari Kejati itu terkait dengan kegiatan ini nih. Kegiatan PRSU ya. PRSU. Yang nggak salah itu. Ada pengembalian kerugian negara juga yang dilakukan untuk hasil dari tindak pidana korupsinya. Jadi waktu itu sudah sampai penyidikan dan sudah pun Udah vonis. belum vonis Pak. Jadi waktu itu ini sudah mau tahap pemberkasan juga yang tapi oleh pihaknya itu sudah melakukan langsung pengembalian dari kerugiannya setelah keluar hasil dari BPK berapa besar kerugiannya kita berupaya untuk mengembalikannya itu. Ini gambaran yang bilang tadi Bang ya, kalau dari kejaksaan saja bisa melakukan pemaksaan pengembalian atau membuat orang jera dan mengembalikan, dan lembaga lain kita berharap sama Bang. Kayak lembaga ad hoc lebih kuat lagi. Ya. Selama ini ya saya kadang-kadang malu Bu. Gini, kawan-kawan saya di Jakarta, ketika saya datang ke Jakarta berapa tahun yang lalu ya Bang, itu sampai dibilang, pulang kampung kok ya katanya. Enggak, emang kampung saya kan di sini Sul. Oh enggak, sekarang gubernur kalian ada di dalam katanya. Wali kota kalian ada di dalam. Di Sukamiskin lengkap, itu sudah seperti dalam negara. Iya, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, wali kota, sampai lurah juga banyak di sana. Nah, itu makanya kawan-kawan bilang, negara ya. yang dari Sumatera Utara udah lengkap di sana katanya. DPR-nya Ada. lengkap gitu. DPRD-nya lebih banyak. Sampai 100 anggota 100-100-nya dinyatakan terlibat.
Berjamaah ya Pak? Berjamaah. Nah, itu yang kita bikin sedih sebetulnya. Semakin pintar kita kok semakin Ya. jeblok gitu. Bang, kalau menurut Abang kegelisahan yang kubaca dari masyarakat, sudah pantas ke tuntutan-tuntutan yang dilakukan kawan-kawan jaksa dan yang diputuskan kawan-kawan hakim di peradilan? Soal patut tidak patut itu juga soal rasa ya, dan agak sulit untuk mengukur secara kuantitas, karena sebenarnya juga ada persoalan, misalnya soal administrasi versus kriminalisasi misalnya ya. Oleh sebagian penegak hukum dinyatakan bahwa itu misalnya soal administrasi, soal bukan soal pidana dan lain sebagainya. Artinya kalau ukurannya, kalau itu pertanyaannya ya agak sulit dijawab karena akan menjadi relatif. Tapi kalau kemudian dikaitkan secara umum dengan melepaskan diri dari persoalan kasuistik misalnya, sebenarnya memang baik tuntutan sampai pada vonis, bahkan pasca vonis sekalipun, ya masyarakat memang gregetan dengan para pelaku korupsi. Tapi kan bukan soal hati, bukan soal rahasia, ini soal penegakan hukum. Nah, karena ini soal penegakan hukum, maka sebenarnya lagi bermula dari hulunya adalah legislasi. Dari legislasi baru kemudian penegakan hukum baru kemudian terkait dengan kultur hukum. Karena juga sebenarnya nggak selesai pada soal kalaupun ada vonis dari pengadilan, pertanyaan berikutnya apakah kemudian para terpidana, para pelaku korupsi, jangan-jangan tadi yang sebutkan. Saya juga pernah ke Sukamiskin dan mereka bilang bahwa yang di Bandung Sukamiskin kan? Ya, mereka bilang, dan memang kita ketemu dengan, dia bilang presiden ada, waktu itu ada presiden PKS, ketua DPR, waktu itu ada Setia Novanto, anggota DPR lebih banyak lagi, menteri banyak, kan begitu. Jadi sebenarnya ini tidak hanya soal kalau dari sisi hukum tidak hanya soal kejaksaan, soal pengadilan, tapi memang sudah soal kultur. Pertama, kemampuan kita untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama kayaknya masih jauh. Lalu kemudian yang kedua, kemampuan kita untuk sikap permisif kita terhadap pelaku korupsi. Coba kita lihat misalnya ada nggak pelaku korupsi yang kemudian diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan maling ayam gitu ya? Maling ayam misalnya, maling kalau cakep orang Medan maling kereta misalnya, nggak ada. Nah jadi pada hari anti korupsi sedunia pada kesempatan ini sebenarnya kita perlu melakukan evaluasi bersama soal komitmen dan kemauan untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Kalau melihat apa yang ada di depan kita sekarang sedang terbentang di depan kita, kayaknya kita memang sangat permisif dengan perilaku dan orang yang melakukan korupsi itu. Jadi kita tidak menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, apalagi para pelakunya. Kita begitu memberikan aplaus ketika para pelaku korupsi tidak ada yang miskin, malah bisa nyalek lagi, bisa nyapres, bisa menjadi yang sekarang kan juga menjadi pemimpin lagi. Nah, itu sebenarnya kalau boleh saya sebutkan, memiskinkan sekalipun tidak cukup. Moralnya harusnya itu. Nah, jadi mestinya pada situasi menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, termasuk tidak memberikan ruang dan panggung baru lagi, mestinya begitu. Jadi kalau memiskinkan, kayaknya juga nggak cukup, tapi betul-betul memberikan hukuman dan sanksi yang menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Kalau yang sekarang kayaknya nggak ada efek jerah. Yang unik coba, terlepas dulu karena ini sudah putusan hakim, mantan ketua DPD Irman Gusman di Sumatera Barat, ketika dia tidak diberikan kesempatan oleh KPU setempat Sumatera Barat, lalu kemudian mengajukan gugatan ke MK, lalu kemudian ada pemungutan suara ulang, malah beliau lolos melenggang menjadi senator gitu. Nah itu, dan contoh terkecil sekarang juga ada di depan kita soal wakil gubernur yang dianggap sudah melakukan tindak pidana, terpilih, kayaknya di Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Nah, sekarang mau digugat dengan alasan pada waktu itu dia adalah pelaku tindak pidana, misalnya kira-kira begitu. Ternyata itulah fakta yang kita tengok Bu ya. Fakta ini menyakitkan dan bagi masyarakat awam, kalau sudah P21 itu segala suatu penuntutan dan hukuman itu sama kalian. Walaupun akhirnya hakim ada sesuatu atau bagaimana di belakangnya itu kan hal lain. Bagaimana kalian menuntut mereka agar tuntutan itu maksimal? Gitu? Apa bisa?
Ini harapan publik ya, bukan harapanku loh Bu. Tapi kalau kamu dasar pertimbangan ya untuk kayak bukan hanya untuk tipikor ya, untuk pidana umum juga seperti itu. Ya ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan ya kan. Kalau hal yang meringankan salah satunya adalah dia belum pernah dihukum, kemudian dia mengakui perbuatannya, ya menyesali. Kemudian satu lagi tadi yang sudah ada pengembalian juga, walaupun dia tetap kami majukan ke pengadilan, ya itu menjadi hal yang pertimbangan untuk tidak adanya upaya hukuman maksimal untuk terpidana. Jadi ya itu ada juga SOP-nya di Kepja juga terkait dengan besar hukuman ringan itu jadi bahan pertimbangan ketika kita memutuskan berapa yang tuntutan gitu. Tapi kan susah ya kalau kalian bagian dari pemerintah, jadi untuk menyuarakan suara rakyat ini harus lagi ikut ke legislasi lagi ke aturan undang-undangnya juga sendiri ya kan. Ya ini yang saya baca dari konsep Jaksa Agung malah ya. Jaksa Agung itu pengen segala tuntas dan maksimal. Dalam pikiran anggotanya bagaimana, Bu? Untuk terkait dengan, misalnya kita terima laporan lah pengaduan masyarakat ya kan, misalnya terkait tema sesuatu kegiatan ya, kita cari emang yang semaksimal mungkin apa kegiatan yang dia kerjakan, apa dananya, berapa kerugian negara yang dia pergunakan, itu siapa-siapa aja pelakunya ya. Kita seupaya mungkin kita punya dokumen data dan fakta dan juga dari informasi juga sehingga itu sampai ke pengadilan dengan data yang benar-benar kita sajikan. Itu makanya kalian ada intel dan segala macam. Ya, masuk intel dulu. Itu makanya jadi kalau untuk terkait dengan aset itu melibatkan intel, ya kan, untuk penelusuran hartanya dan Ditsus lah yang menyajikan ke pengadilan. Gitu nanti kalaupun nanti ada gugatan ya orang datun lah yang tampil mewakili negara gitu. Jadi inilah kolaborasi di setiap bidang yang ada di kejaksaan untuk perkara tipikor ya Pak. Ya, kalau menurut Abang yang ada sekarang ini udah cukup belum? Aturan yang ada sekarang? Oh, jadi sebenarnya secara teoretikal ada lagi konsep yang menyatakan bahwa dalam konsepsi penegakan hukum ini ada Takfen bilang, berikan saya hakim yang baik, berikan saya jaksa yang baik, berikan saya pengacara yang baik, maka tidak ada, kira-kira begitu ya, tidak ada pelaku tindak pidana, pelaku kejahatan akan lolos dari tangan saya, kira-kira kan begitu. Jadi kalau cukupnya kita alat ukur dulu, alat ukurnya apa gitu. Tetapi kalau kemudian dari perspektif masyarakat dalam kaitan proses penegakan hukum, katakanlah para pelaku korupsi, memang hukum kita terlalu ramah untuk para pelaku korupsi. Tentu hukum dalam pemahaman itu ada substansinya, ada penegak hukumnya. Karena misalnya soal perlakuan dan sebagainya dianggap dan memang kan begini, para pelaku korupsi ini kan memang orang-orang kuat kan, orang-orang hebat, orang yang sebut tadi istilah pejabat gitu. Minimal orang yang berpendidikan, orang yang berpengetahuan, termasuk punya pengetahuan untuk menyiasati kasus-kasus hukum. Jadi memang kadangkala begini, kita masyarakat melihat bahwa para pelaku korupsi ini selalu diberikan, bukan selalu lah, tapi paling tidak mayoritas diberikan karpet merah. Jadi kemudian yang terjadi adalah kalau ada ungkapan hukum itu terlalu ramah kepada para pelaku korupsi, terlalu marah kepada yang bukan pelaku tindak pidana korupsi, atau ada istilah lain misalnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu akan kelihatan pantulannya kepada para pelaku korupsi. Jadi kalau disebut puas, enggak sih. Memang PR besar kita dalam menghadapi Indonesia ke depan adalah menjadikan korupsi dan tindakannya itu dan para pelakunya menjadi musuh bersama. Dan kayaknya sampai sekarang kita justru makin ramah terhadap para pelaku korupsi secara umum. Iya, itu yang awam juga memandang seperti itu. Iya. Dan yang ditakutkan awam, tutup mata. Oh, sudah Dewi Keadilan kemudian tutup matanya bocor sehingga bisa mengintip. Itu tadi yang sebutkan sebenarnya kepada kawan dia ramah, kepada lawan dia marah. Yang tumpul ke bawah. Tajam ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah itu yaitu karena Dewi Keadilan sudah membuka matanya gitu. Nah, kan mau nggak mau ya. Ini maaf lagi Bu ya. Ini persepsi ini bisa saja di publik ada. Kalian
bagian dari yang tadi itu katanya. Yang malah ada yang curiga kalian menggelarkan karpet merah atau kemungkinan itu bisa terjadi nggak di kalangan kalian, Bu? Ya, Iya. kemungkinan sih nggak nggak bisa kita pastikan. Nobody's perfect memang. Nobody's perfect ya Pak, nggak ada yang Iya. Nah, sempurna. tapi karena yang kita tangani kadang-kadang yang kita ada juga kegiatan sama mungkin di bidang lain terus tiba-tiba jadikan tersangka di bidang lain, ya pasti kan itu sudah ada pertemuan, apalagi kalau sering ketemu sama pejabat pasti kan sering jumpa kayak tiba-tiba kita kumpul begini tiba-tiba besok udah jadi terdakwa lawan gitu kita ya. gitu ya kan gitu. Tapi kemungkinan karpet merah dari tingkatan kalian itu bisa kan? Nggak mungkin. Lihat dari kasusnya juga. Dari kasusnya. Nggak, harusnya sih nggak ada. Harusnya memang nggak ada. Di situ Harusnya sih nggak ada. Memang kadang-kadang kami wartawan bertanyanya agak ke arah-arah yang Tajam. Gede-gede dikit gitu ya. gede dikit, Bu. Harus Apalagi- menurut aturannya sudah boleh. kita kan harus Tapi Sama. bisa saja terjadi seperti kalau kita nonton berita kan, Bang? Ya. Kawan kalian yang juga menuntut korupsi juga ternyata di lembaga mereka sendiri melakukannya. Contoh di penjara KPK ya, Bang? Yang kemarin beritanya 60 orang ya. Oh, pegawai KPK yang Ya, terima uang suap. itulah yang kita maksud. Bukannya tidak mungkin hal itu dalam perkiraan rakyat juga terjadi sama kalian. Sejauh ini sih kami belum pernah nemukan itu. Ada pengawasan internal Ada kalian. internal. ada pengawasan untuk menindak ya. Asisten pengawasannya ada. Jadi kita masyarakat tetap berharap kalian lah yang memang jadi contoh dan ujung tombak sebetulnya dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Walaupun nggak akan sampai seperti yang mega korupsi yang ditangani, tapi toh sekarang juga kejaksaan sudah mulai melakukan, ya kan, dengan kasus 300T yang di Timah, ya kan, itu kami berharap juga hal itu terjadi di sini. Apa kalian nggak ngelihat potensi-potensi seperti itu terjadi juga di Sumatera Utara? Kami pun berharap tidak ada temuan sampai titik lah Pak ya. Karena nggak maju Sumatera ini kalau tipikor Kami nggak mau berharap itu terjadi, Bu. Tetapi kalau itu ada di sini, mudah-mudahan tidak ada lah Pak. oke. mudah-mudahan baik-baik saja sesuai koridor kontrak perjanjian. Tapi kan sumut selalu menjadi rekor pertama gitu. Nah, Itu yang mau kita coba hilangkan kalau bisa. Kalau bisa kita perbaiki ya kan. kami mengajak kalian ke sini juga sebetulnya untuk mendiskusikan itu. Bisa nggak kita menurunkan rekor itu melalui kejaksaan? Ya bisa sih Pak. Bisa. Kita Dan harus- itu salah satunya yang jadi penggerak juga di kami sekarang, khususnya di bidang Penkum ya Pak, penerangan untuk hukum. mengadakan Sosialisasi. mengadakan sosialisasi dan penerangan hukum Oke. kepada Masyarakat, masyarakat aparat hukum. penegak hukum untuk melakukan hal-hal yang Anti korupsi. anti korupsi supaya menjadi lebih baik. Jadi pencegahan lebih baik. Tapi Bu, aduh, korupsi ini aja kita udah mulai dari sekolah SD pun udah. Makanya kami kan mengadakan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah. Itulah yang kami kerjakan kemarin di SMA. Budaya bahasanya sadar budaya. hukum sih. Karena ada Ibu bilang. satu pertanyaan kemarin jadi SMA nggak bergelitik ya Tapi Kak gini, Ibu ya. kami mengadakan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, mengajarkan tentang moral dan etika. Oke. Dari moral dan etika itu bisa mengembangkan kita mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ya, tapi kan sudah ada Inilah yang pencegahannya. kuharapkan, omongan seperti inilah yang kuharapkan keluar. Kenapa? Ya, mudah-mudahan, Pak. Contohnya gini Bu, ada sekolah ngetop, the best di Medan, ya kan? Anaknya udah diajarin merampas hak rakyat melalui parkir di jalan. Itu contoh. Ini kan moral etika dari hal yang sederhana. Dari Jadi- itu kita ajarkan Jadi itu semua bermula dari keluarga juga. Oke, ya itu Iya, ya. Itu keluarga maksudnya. ya kan. Ah. Keluarga mengajarkan seperti itu. Tapi kita kan sebagai aparat penegak hukum tetap melaksanakan Itu salah gitu. salah. Jangan Mengadakan penegakan hukum ke sekolah-sekolah. Sama kayak kemarin ada pertanyaan anak Iya, ada apa sekolah. tuh kira-kira? Katanya dia ditilang, terus minta aparat hukumnya minta uang damai. Aku bilang itu boleh kan nggak Bu? Aku jawab ya. Memberi, Kalau memberi. kamu merasa salah, nggak lengkap atributmu, kamu ngasih uang itu berarti kamu sama salah.
memberi dengan yang menerima Sama. hukumannya. Aku bilang, jadi kalau merasa kamu itu benar, kamu ditilang, ya kamu nggak berhak menuntutnya dan Iya, kamu ada laporkan. pertanyaan tadi, Pak, gitu, Pak. Jadi anak-anak sekolah udah mulai kritis juga mana yang apakah itu bagian dari korupsi apa bukan, Bu? Kalau kita ngasih uang damai sama aparat yang di jalan sama gitu siapapun yang gitu. Tapi kalau balikan lagi, kamu salah nggak ketika kamu diberhentikan sama petugasnya? Aku bilang, kamu sesuai aturan nggak? Aku bilang, kalau nggak sesuai aturan kamu ngasih, berarti kamu sama-sama salah Tapi dengan kalau petugasnya. sesuai aturan dia ngasih juga salah juga. Salah juga, bilang gitu. Jadi mereka mulai harus paham juga. Itulah hal yang kadang sepele kita anggap itu hal biasa, seperti parkir di pinggir jalan yang bukan hak dia, yang mengakibatkan Menghalangin. antrian panjang, macet segala macam. Betul nggak, Bang? Kira-kira kalau kita udah mengajarkan anak kita korupsi dari awal, Bang. Jadi sebenarnya begini, isu korupsi kan memang tiap tahun kita peringati ya. Kayaknya saya juga beberapa kesempatan menulis soal korupsi. Kunci anti korupsi itu memang bermula dari keluarga. Itu bermula dari keluarga. Kalau menurut saya sih, apalagi kalau pendekatan kultur hukum, ya. Kejaksaan itu hanya satu penopang saja dan bukan bagian paling penting dalam kasus anti korupsi. Bermula dari keluarga, maka seharusnya isu anti korupsi itu dibicarakan di kamar berdua suami istri. Selesai suami istri baru masuk meja makan. Tapi kalau kemudian, orang akan bilang, itu omong kosong, itu omong-omong aja gitu. Misalnya ketika seorang istri mendapatkan uang yang tidak lazim, tidak biasa dari suaminya, pernah nggak dia protes? Ketika kemudian dia tanya, ini uang apa? Biasanya kan nggak segini, Bang. Lalu kemudian suaminya bilang, udah itu halal, ambil aja, nggak ada masalah. Mau nggak dia bertahan dengan mengatakan bahwa, Bang, kalau ini memang bukan hak kita dan malam ini nggak terjawab uang itu dari mana? Mohon maaf, Bang, malam ini kita pisah ranjang. Mau nggak? Kan kayak gitu. Kayaknya susah lah. Tetapi kalau kita belajar dari kasus-kasus, walaupun bukan kasus yang berlaku secara internasional, ada pada satu kesempatan di Filipina. Di Filipina itu masih ada perang antar suku. Lalu kemudian ketika terjadi peperangan, para istri kemudian duduk bersama dan membuat kesepakatan. Udah gini aja lah. Kalau suami kita nggak mau berhenti untuk berperang dan kita ingatkan, kita akan bilang, kalau abang-abang masih perang juga, kira-kira gitu ya. Mulai malam ini kami tidak akan buka kamar untuk abang. Jadi ada boikot urusan keluarga oleh istri kepada kepada para suami misalnya. Itu satu. Yang kedua, tadi misalnya soal uang itu, soal yang bermula dari keluarga itu. Ketika suami istri sudah selesai itu harusnya ke meja makan. Sampaikan ke anak-anak. Dan itu perilakunya memang harus menjadi, kalau boleh sebutkan, gaya hidup. Nah, saya contohkan begini. Saya kalau misalnya, dan itu menjadi kebijakan kampus, walaupun mungkin tidak berlaku secara orang per orang, berlaku umum sebenarnya. Kalau misalnya saya bimbingan skripsi, maka saya tidak boleh menerima dan meminta menerima apapun dari mahasiswa saya. Dan ketika saya praktekkan itu, saya malah menjadi bahan candaan gitu. Kok sok kali sih jadi orang? Kok emang udah menjadi malaikat? Ini kan udah saya bawa titipan orang tua saya, titipan keluarga saya, ada roti, ada sarung, ada baju, ada yang lain-lain, dan itu menjadi sikap kita. Itu malah kita dianggap itu dosen killer gitu. Artinya hal-hal yang seperti itu masih permisif. Dan kalau itu tidak kita praktekkan, bermula dari diri sendiri, dari keluarga, kalau dalam konteks penegakan hukum, maka sebenarnya kejaksaan hanya satu tiangnya saja. Tiang utama itu sebenarnya bermula dari keluarga ke masyarakat, masyarakat baru nanti kemudian menjadi kebijakan negara pantulannya lewat hukum nanti baru dijalankan oleh para penegak hukum. Nah, tapi kalau melihat praktik berkeluarga, kemudian praktik bermasyarakat, praktik bernegara, kayaknya kasus korupsi ini itu tadi yang saya sebutkan, kita makin ramah, kita makin permisif, dan menjadikan ini sebagai public enemy, musuh bersama korupsi. Kayaknya kita masih perlu waktu lagi. Kita pernah punya harapan, tapi kayaknya sirna, sehingga ya perlu komitmen baru 2025 sebagai tahun anti korupsi yang mungkin sebenarnya. Itu tadi pertanyaan kepada lembaga kejaksaan, garda terdepan mewakili negara, mewakili publik, itu memang di kejaksaan. Karena polisi pun nanti ujungnya ke kejaksaan.
Itu memang pundak terbesar, PR terbesar untuk menyelesaikan kasus anti korupsi, paling tidak yang kemudian terjaring dalam tanda petik, itu memang ada di lembaga kejaksaan. Soal kemudian apa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan vonisnya oleh hakim, ya nggak urusan kita lagi, kira-kira gitu. Karena sebenarnya ada sanksi sosial yang amat kuat. Ketika sudah sampai pada proses penyelidikan, apa yang dibawa ke pengadilan, sebenarnya sanksi sosial sudah jatuh. Ya, itu makanya kami ajak kawan-kawan kejaksaan ke sini, karena harapan itu akan jatuh ke pundak kejaksaan semenjak Jaksa Agung sudah mulai peduli sekali dengan tindak pidana korupsi. Ini akan menjadi kerja berat kawan-kawan kejaksaan di Sumatera Utara gitu. Dan ini nggak akan pernah selesai kalau di kejaksaan tidak serius membantu kami rakyat untuk menyelesaikan. Kira-kira ada nggak program-program yang kalian punya tahun per tahun untuk satu kasus ini aja? Program. Kalau di kejaksaan terkait dengan korupsi ya itu ada proses, misalnya ada resapel, artinya ada pada perubahan lah, kayak setiap tahun ada raker yang digati oleh seluruh kejaksaan se-Sumatera Utara dikumpulkan oleh Pak Kajati untuk melakukan kinerja. Menilai kinerja setiap kejari itu apa yang sudah kau kerjakan, yang dikerjakan, dan korupsi, dan itu harus jadi penilaian Pak Kajati untuk tahun berikutnya. Ada target yang harus ditingkatkan di masing-masing kajari dan kajari. Jadi ada stepping dari untuk setiap permasalahan yang kalian temukan. Nanti terutama apa yang kekurangan, ada yang ke ini, apa yang mau di ini. Jadi tetap ada. Jadi ada kalian lemah di sini akan diperkuat dengan begini segala macam. Karena kalau rakyat hanya melihat dengan kacamata kuda, yang dia tahu cuman kejaksaan cuman itu aja, nggak ada selesai urusannya gitu. Bagaimana kita mau meyakinkan masyarakat kalau tahun ke depan ya akan menaruhkan lagi harapannya dan beban itu ke pundak kalian. Peningkatan itu bisa nggak kalian gambarkan kira-kira nih? Tadi karena kalian nggak bawa data. Jadi kalau mengenai dari tahun ke tahun khusus untuk karena kami nggak bawa data-data dan fakta-fakta tersebut, nanti kan kami bisa bicarakan lagi lebih lanjut. Oke. Tapi mudahnya kita akhirnya kan tetap kerjasama nanti kalau Bapak gimana ya kan. Tapi kalau mengenai masyarakat kurang puas kinerja kejaksaan itu ya mungkin. Tapi masyarakat bisa tetap mengadu sama kalian kan? Iya, tetap kami tetap ada mengadakan pelayanan hukum juga, bantuan hukumnya ke kejaksaan kalau ada masyarakat nanti yang mau membuat laporan pengaduan. Tetap kami ladeni. Kami ada piketnya juga, Pak. Oke. Pokoknya tetap terbuka untuk rakyat, tetap berusaha untuk rakyat. Dan kami pun bersyukur sekali buat acara ini. Jadi ada juga jadi refleksi buat ke kami, agak ada peningkatan gitu. Jadi ini sebagai peningkatan juga. Kalau kita media Bu tidak ada tujuannya untuk menjatuhkan satu sama lain, tetapi untuk bekerja sama untuk hal yang baik. Bang, karena ini masalahnya berat Bang. Mungkin sekali lagi waktu aku akan ngajak Abang yang mantan komisioner judisial untuk bicara lagi masalah. Tapi ya wakil Tuhan payah kita ajak Bang. Pakai surat undangannya. Undangan itu dari mana Bang? Kira-kira. Tapi ya pemirsa, kalau kita bicara korupsi, seperti Bang Farid bilang, semua berasal dari diri kita, keluarga, dan turun kepada masyarakat, baru berlanjut bebannya kepada aparat-aparat penegak hukum kita. Kalau untuk tindakan korupsi dimulai dari polisi, diselesaikan sama jaksa menuntut ke pengadilan, karena mereka lah yang menjadi tangan pemerintah untuk menjadikan seseorang itu terdakwa dan harus dihukum. Kami udah bicarakan, kami udah obrolkan di sini, semua kembali kepada kalian. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di orbit berikutnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.